Oke, ya. Oke. Agenda kita kurang lebih ada 4 bahasan. Yang pertama, apa itu naik level, jadi tentang naik level, latar belakang, dan program apa aja yang ditawarkan. Yang Oke. kedua, mengenai hak dan kewajiban speaker, dan Oke. tentu saja hak dan kewajiban naik level. Terus nanti ada ketentuan kelas yang akan diadakan itu seperti apa, sampai dengan proses ketika kelas berjalan. Terus yang terakhir nanti timeline penyelenggaraan dari proses sebelum dari sekarang kayak gitu sampai dengan nanti sesudah kelas berlangsung. Oke oke oke. Nah, apa itu naik level gitu? Naik level itu provider sih sebenarnya. Jadi Mhm. penyedia atau mempertemukan orang yang mau belajar dan mengajar, Mhm. mendukung talenta untuk mendapatkan ilmu, dan pengalaman dari para profesional yang benar-benar udah kerja di industri terkini. I Atau see. dalam kata lain startup lah yang banyak dicari ya. Oke oke. Sekaligus wadah juga bagi para profesional yang ingin berbagi. Ini juga naik levelnya nggak cuman buat yang belajar, tapi buat yang ngajar juga ya. Jadi Mmm. saya emang nyari, teman-teman yang ibaratnya, nggak terlalu sering sharing apa, jadi speaker lah gitu ya. Jadi Oh. emang di situ kita naik bareng-bareng lah gitu intinya. I see I see. Apa latar belakangnya gitu, latar belakangnya itu adanya gap antara kebutuhan industri dengan talent yang membutuhkan pekerjaan, Mhm. gitu. Jadi sulit banget tuh startup ya, Mhm. nyari talenta sesuai dengan yang mereka butuhkan dengan Mmm. spesifikasi yang, tertentu ya. Mhm. Di sisi lain banyak pengangguran dan juga talenta yang mencari pekerjaan impian. Impian ini kenapa saya bilang impian, mungkin nggak semua pengangguran ya, dia udah kerja cuman dia nggak betah di kantornya, kurang sesuai lah gitu, dia pengen bekerja di perusahaan yang diimpikan. Salah satunya Dudi kan ya, bekerja di Shopee itu kayaknya semua talent tuh pengen kerja di unicorn lah gitu. Nah ini Mhm. harapannya nanti bisa share, apa sih yang terjadi di sana, Mhm. gimana cara masuknya, kayak gitu-gitu nanti kurang lebih harapannya ada Oke sesi oke. kayak gitu. Nah terus ya ini, naik level berharap bisa jadi platform untuk mengurangi gap tersebut, dengan mempertemukan tadi, para talenta dengan para profesional yang udah, berkecimpung di bidangnya gitu. Nah, program di naik level itu ada 2 sebenarnya. Yang pertama speakership, ini kelas webinar 90 menit, dengan peserta yang dibatasi gitu ya. Jadi bukan kayak webinar komunitas gitu. Kalau Oh. komunitas kan, oh ini hari Sabtu jam 8 malam ada ini, gitu kan, yang datang siapa aja gitu kan. Mhm. Kita siapa aja udah datang bisa keluar kapan aja gitu kan, Yap yap nggak yap. fokus. Jadi speaker-nya kurang interaksi sih bisa dibilang. I Jadi see. cuman beberapa doang, bisa dibilang, searah gitu. Speaker di situ nggak bakal bisa nanya ke peserta. Iya iya Ditanya entar iya. kabur pesertanya gitu kan. Nah kalau di kelas ini ya kayak sharing, fokus lah gitu, kayak sharing Oke oke teman-teman oke. misalkan teman-teman intern itu kan sharing-nya kita enak gitu, jadi diperhatikan. Mhm. Oke oke. Itu yang pertama, eee, terus yang kedua programnya mentorship. Jadi nanti setelah, speaker udah ngadain kelas sekali gitu ya, udah ada Mhm. videonya, nah nanti, speaker yang udah ngadain webinar itu atau kelas nanti akan ada, profile buat dipilih talenta, misalkan mau one on one sama dia gitu, sebagai mentor. Oh. Nanti booking gitu misalkan Mhm. ada orang, jangan bukan orang ya, ada talent booking Dudi gitu misalkan sejam gitu ya buat Mhm. ngobrol one on one, ya bisa nanya-nanya, bisa curhat, tapi Mmm. lebih fokus. Dan kalau mentorship ini udah pasti berbayar gitu. I see. Jadi kalau yang speakership ini ada yang free, ada yang bayar, tapi kalau mentorship ini udah pasti berbayar. Yang Mhm. mentorship ini masih tahap development ya, kita lagi Mhm. nyari, apa namanya, biar proses booking dan bayarnya ini, enak lah gitu. I see. Oke Gitu, oke kalau oke. yang speakership ini udah bisa otomatis kita pakai loket.com. Gitu, Oh. jadi booking biasa. Oke oke. Siap siap. Nah, terus, apa hak dan kewajiban speaker ya. Yang pertama haknya, ini kita ngomongin yang speakership dulu ya, yang kelas webinar. Jadi, hak yang pertama mendapatkan saran terkait kelas yang diadakan. Jadi kita bisa diskusi nih Dudi, misalkan, mau diskusi apapun, nanti bisa, diskusi juga sama saya. Terus, Mhm. hak berikutnya mendapatkan speaking fee jika kelas berbayar.
Kalau berbayar ya, kalau free ya berarti enggak gitu. Oke. Nah, gimana pembagiannya? Kalau kelas berbayar, misalkan berbayar 100.000 gitu ya. Pembagiannya 70-30, 70 speaker, 30 naik level gitu. Jika ada host naik level pada saat sesi kelas, dibantu buat nge-guide kelasnya gitu. Tapi kalau speaker mau jalanin kelasnya sendiri, jadi naik level sebatas nyiapin poster, terus promosi, terus nyiapin link yang bisa di-record. Nah itu, tapi nanti yang buka dan yang tutup speaker sendiri itu pembagiannya 90-10. Oke. Kayak gitu. Nah, terus hak yang berikutnya, nah ini ciri khas di naik level yang nggak ada di tempat lain mungkin, itu mengetahui daftar dan latar belakang peserta yang akan mengikuti kelas. Dan bisa kurasi untuk kelas gratis. Kurasi itu maksudnya dipilihin, misalkan nanti dari naik level ngirim ini listnya dalam bentuk Google Sheet itu ya, ada misalkan ada 20. Nah, nanti speaker bisa komen tuh, ini kayaknya nggak cocok deh, ini udah terlalu advance gitu. Itu bisa nggak di-invite nanti. Oh, seleksi gitu berarti ya maksudnya? Bisa seleksi, tapi itu kalau kelas gratis ya, tapi kalau kelas bayar ya itu udah Oke. ya otomatis semuanya yang bayar masuk gitu ibaratnya. Oke, siap. Itu bedanya di sini. Jadi bisa lebih fokus dan lebih tahu yang datang tuh siapa aja, levelnya kayak gimana kayak gitu. Nah, terus hak yang berikutnya mendapatkan poster untuk promosi kelas, poster buat di LinkedIn, di Instagram dan juga status WhatsApp. Oke, siap. Itu ya, itu hak dari speaker. Terus kewajibannya, ini nanti kalau udah ada niat pengen kapan, misalkan next week, next month, atau next year gitu ya, Januari, itu silahkan diisi aja speaker form-nya. Nanti ada informasi kelas, ada data diri, judul, terus kapan rencana mau dilaksanakan kelasnya, ada 2 pilihan gitu ya, ada tanggal pertama dan cadangan, terus ada milih jamnya, kira-kira mau jam berapa. I see, oke. Nah, kalau udah ngisi form, nanti berikutnya bikin dan kirim presentasi menggunakan template dari Next Level. Nah, jadi bikin dan ngirimnya presentasi ini bisa nanti gitu. Jadi nggak harus sebelum daftar, itu harus nyiapin dulu. Jadi bisa sambil jalan. Misalkan sekarang udah niat bulan depan, daftar aja dulu, nanti sambil jalan sambil nyiapin presentasi. Oke, siap. Oke. Halo Firman. Ya, halo Mas. Oke, ini udah jalan, nggak apa-apa, ini direkam, nanti mungkin sisanya bisa ditonton ya, Firman ya. Oke, siap. Oke, nanti kalau ada tanya silakan aja langsung. Yaitu hak dan kewajiban speaker. Nah, ketentuan kelasnya gimana? Ketentuan kelas yang kelas interaktif ya atau webinar. Yang pertama tadi kuota dan latar belakang peserta sesuai kriteria speaker tadi ya. Jadi nanti speaker dikasih list siapa aja yang udah daftar, nanti speaker bisa komen tuh, oh ini kayaknya nggak cocok, udah terlalu advance, ini jangan di-invite nanti ya gitu. Nah ini khususnya yang kelas gratis kayak gitu. Terus sesi kelas selama 90 menit. 90 menit ini waktu yang paling pas ya, jadi nggak kecepatan, nggak kelamaan, karena di 90 menit ini total itu ada opening dari Next Level nanti, terus ada sebelum opening biasanya nunggu peserta kan 5 menit, nunggu kumpul dulu gitu. Terus opening, terus materi, diskusi, terus nanti mungkin 15 menit sebelum berakhir peserta ngisi feedback, habis itu ada closing, foto bareng dan lain-lain. Kayak gitu. Terus yang ketiga, ini grup chat WhatsApp atau Telegram antara speaker dan peserta untuk diskusi lebih lanjut after class itu atau sebelum kelas udah dibikin. Ini sifatnya opsional. Terserah dari speaker boleh nolak juga. Tapi kalau berdasarkan pengalaman sebenarnya nggak terlalu terganggu sih, jadi mereka juga nanyanya ya nggak maksa harus jawab gitu, dan mereka kadang diskusi sendiri kayak gitu. Dan setelah kelas selesai biasanya panas sehari 2 hari gitu ya, ada masih nanya-nanya, habis itu udah. Tapi ini nilai plus gitu buat kita kalau kita ada grup chat. Nah, terus ketentuan yang berikutnya, kelas menggunakan Google Meet dan di-record. Nanti video akan di-upload di YouTube Naik Kelas. Kayak gitu. Nah, ini nanti juga kan video-video itu juga sebagai bahan nanti ketika teman-teman speaker ini ikut di program mentorship. Jadi orang-orang akan tahu nih, ini mentornya kayak gimana sih dia kalau jelasin atau
gimana kalau ngobrol dia akan nonton dulu gitu, oh cocok nih, jadi langsung di book kayak gitu. Oke. Nah ini rundown nanti pas di kelas, ini lebih teknis, jadi tadi sebenarnya udah dibahas juga sih, kelas dibuka, perkenalan diri speaker, pemaparan materi, terus diskusi, terus ngisi feedback form, terus ditutup oleh host next level. Nah ini timeline penyelenggaraan kelas dari sekarang setelah sesi briefing ini sampai dengan kelas berlangsung ya. Pertama ini saya tulis di 1, 2, 3, 4 nih bukan berarti harus sehari ya, ini biar gampang aja. Pertama speaker ngisi form, speaker form tadi ya, isi. Terus hari kedua nanti setelah diterima formnya nanti akan dibuatkan LOA, Letter of Agreement, yang akan ditandatangani oleh speaker. Terus berikutnya speaker mendapatkan link kelas dan juga poster promosi. Link kelas ini link ke loket.com-nya ya buat booking atau daftarnya gitu. Jadi kalau mau bagi-bagi ke teman-teman itu bisa, plus poster. Nah hari keempatnya nanti speaker promosiin kelasnya kayak biasa di LinkedIn atau di media sosial lainnya. Terus hari berikutnya udah menjelang presentasi bisa H-1 nggak masalah. Speaker ngirim slide presentasi ke naik level ya, berdasarkan template yang udah dikirimkan sebelumnya. Terus hari ke-6 penyelenggaraan, terus hari ke-7 speaker mendapatkan fee, ini kalau kelas berbayar. Terus berikutnya nanti speaker minta tolong buat ngisi feedback form. Oke, itu aja sih. Ada pertanyaan mungkin dari Dudi dan Firman? Saya dulu mungkin ya. Ya, boleh. Tanya sih Mas Fadli. Ini kan tadi Mas Fadli bilang kalau pertama speaker mengisi speaker form itu kan ya. Nah itu ada batas kayak H-min berapa gitu nggak Mas Fadli? Kan nggak mungkin kalau saya speaker mengisi speaker form terus saya mau 3 hari lagi, itu kan mungkin dari pihak naik levelnya kan perlu ya maksudnya paling bare minimumnya itu H-min berapa gitu, Mas? Paling cepat seminggu, tapi sarannya 2 minggu sih, soalnya kan ada promosi juga kan itu butuh waktu sebenarnya. Oke, Pak, oke. Tapi kalau misalnya masih katakanlah sebulan lagi gitu, nggak apa-apa juga? Sebulan lagi atau Januari misal nih, akhirnya Januari baru free, nggak masalah gitu. Tapi ngisinya speaker form sekarang gitu? Boleh dari sekarang. Oh. Itu sebagai ini sih, deadline buat diri kita sendiri ya. Saya juga pengalaman gitu, jadi udah tawarin oke dulu, kapan next month gitu biasanya, bulan depan biar panjang atau sebulan setengah. Tapi udah tahu tanggal nih, jadi udah siap-siap nyicil, walaupun nanti siap-siapnya mendekati hari H ya, seminggu sebelum itu baru ngebut gitu. Tapi kita udah tahu dulu kapan gitu. Oke. Terus saya tanya lagi dong Mas, silakan. untuk materinya itu apa namanya harusnya perlu didiskusikan juga dengan Mas Fadli atau naik levelnya juga kan ya sebelum, maksudnya apakah ada kayak apa ya dalam tanda kutip penilaian gitu, oh oke nih apa namanya topiknya, oh jangan ini deh, itu apakah ada kayak gitu ya Mas Fadli? Oke, ini sesuai tadi ya, hak speaker mendapatkan saran terkait kelas yang diadakan ini bisa masuk sebenarnya. Tapi kalau emang speaker terlalu sibuk gitu ya, kita nggak maksa, jadi sifatnya opsional, misalkan H-1 baru dikirim, ya kita akan terima itu, gitu. Oke. Jadi sifatnya nggak mandatori, tapi lebih ke biar sama-sama apa ya, enak bareng lah gitu ya. Jadi emang ini sifatnya bukan satu pihak gitu, jadi emang speaker tuh ngirim duluan tuh karena emang pengen di-review dulu misal. Tapi kalau emang situasi yang nggak mendukung ya nggak masalah. Oke. Terus mau tanya lagi dong Mas, tadi kan ada speaker webinar, terus kemudian ada mentorship gitu kan ya. Nah speakership dan mentorship, ini apakah mengikat ya Mas Fadli? Maksudnya apakah kalau misalnya seorang speaker udah ngadain speakership nih, maka harus mau mentorship gitu? Maksudnya kan tadi dari Mas Fadli bilang kalau misalnya ada apa namanya yang
pengen one on one gitu dengan kita, terus ya udah kita akan ini terus menentukan itu apakah mengikat atau kita boleh saya cuma mau webinar aja nih gitu, gimana Mas? Ya, itu 2 ini speaker dan mentorship nggak saling terikat. Jadi mau speakership atau webinar doang boleh, mau mentorship doang juga boleh gitu. I see. Oke. Oke. Terus ini sih Mas Fadli, ini dari saya sih ya, kebetulan di kantor kan ada ini Mas, ada apa ya, kayak regulasi atau policy mengenai, kalau menjadi speaker gini. Nah, yang jelas kalau berbayar itu, udah jelas nggak boleh gitu. Kalau dari anunya ya, dari policy-nya ya. Nggak tahu apakah nanti bisa dianu, cuman kalau tidak berbayar pun itu, kayaknya ada yang bilang sih perlu persetujuan gitu, Mas Fadli. Ya Jadi dalam bentuk email gitu ya ke Shopee gitu ya? Itu nanti mau saya, perjelas dulu sih apakah ini Boleh. saya cuman perlu, bicara ngobrol doang sama manajer saya atau perlu yang formal as email dan sebagainya itu. Jadi mungkin, saya perlu itu dulu sih mungkin ya, Mas Fadli. Ya boleh. Kalau nanti butuh misalkan di email dulu juga bilang aja nanti kita email. Oke sih. Oh iya, terus, ini sih, nggak tahu ya apakah jadi peserta yang dibatasi ini, apakah dari next level ini punya bare minimum ya, Mas Fadli? Kayak, dalam kelas webinar paling minimal itu pesertanya, berapa, 30 atau gimana itu? Enggak Berarti sih, minimal 2. Oh, oke. Iya, Berarti itu yang maksudnya yang menentukan apakah dari next level atau dari speaker atau bersama gitu, Mas? bersama dua-duanya. Oh. Tapi kita lebih, tadi kan dari next level, sangat fleksibel ya, bahkan 2 pun boleh. Jadi sisanya ya terserah speaker-nya, misalkan speaker kalau 2 nggak mau itu juga nggak apa-apa. Oke. 2 jadi one on one dong maksudnya. Makanya minimal 2 kan, jadi Oke. Oke sih. Ada lagi? Nanti kalau boleh tahu ini slide-nya ini akan di-share nggak ya, Mas Fadli? Boleh sih, tapi mungkin link ya, Oke. di-send mungkin komen dulu karena ini masih berkembang terus slide-nya. Oke. Boleh. Siap, Mas. Oke sih. Ada lagi, Dudi? Mau tanya juga sih, Mas. Dari Mas Fadli, kan next level ini, platform untuk yang tadi ya, untuk, learning yang tujuannya, untuk mengurangi gap yang dibutuhkan perusahaan itu ya. Nah, ke depannya, next level ini mau kayak goals-nya itu apakah, di situ atau arahnya kemana gitu? Oke. Mas Fadli. Goal yang sekarang nih sangat-sangat segmented ya, bahkan, kalau kita lihat di homepage-nya, di webnya, itu benar-benar kita segmented buat orang-orang yang pengen ke startup. Startup, ya khususnya di tech ya, makin juga namanya tech, jadi di PM, di data, UI UX, QA, back end, front end, Android, iOS engineer, gitu. Jadi benar-benar segmented sekarang sih, belum kepikiran kemana-mananya. Oke, siap. Oke. Iya sih. Berarti ini nggak cuman QA aja ya, Mas Fadli? Nggak cuma QA. I see. Nah ini Firman ini front end. Oke. Iya. Oke sih, dari saya Oke ya, ini siap. cukup jelas sih, Mas Fadli. Bertanya lagi aja kalau ada yang masih perlu Siap. ditanyakan. Dari Kak Firman, gimana Kak Firman?
Belum sih, Mas. Nanti Belum ya? mau dilihat dulu lah ini presentasi dari awalnya dulu sih. Oke, mungkin saya highlight dikit ya, Firman. Jadi program Next Level itu ada 2. Pertama, speakership webinar atau kelas interaktif tadi ya, yang udah dijelasin. Terus yang kedua ini mentorship. Mentorship ini lebih ke one on one. Nanti ada mentee atau talent yang milih mentor nih. Nanti di webnya ada ditaruh gitu foto dan profil mentornya. Nanti dia akan book waktu 1 jam. Nah, nanti disesuaikan tentunya dengan jadwal dari mentor ya. Nah, kalau yang mentor ini berbayar. Jadi kalau yang speakership ini ada yang free dan bayar, tapi kalau mentorship ini udah pasti berbayar. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini programnya ada 3 sebenarnya nantinya. Ini yang tadi kita bahas tuh kelas interaktif, ini start dari 0 ya, ini mostly gratis gitu ya. Nah, nanti mentorship-nya yang berbayar 89.000 per 1 jam. Gitu. Terus nanti dari kelas interaktif ini akan ada video webinar yang ini juga gratis diakses buat teman-teman yang mau belajar dari situ. Gitu sih paling. Ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyain dari Firman dan Dudi? Dari saya sekarang udah sih, Mas. Yap. Cuman nanti mungkin kalau muncul pertanyaan lagi, boleh. saya chat aja ya, Mas Fadli ya. Boleh. Oke. Dari itu Firman, website-nya apa ya, Mas? Apanya? Website yang tadi Mas buka itu? Necklevel.tech. Necklevel.tech ya. Oke, sip. Ya nggak sekeren bikinan Mas Firman lah ya. Oh iya, Mas Fadli, tanya dong. Necklevel ini saat ini officially udah rilis dan jalan atau? Belum. Ini masih bangun, masih ngobrol-ngobrol dengan speaker sih. Jadi belum ada kelas yang jalan sebenarnya. Ini baru banget. Oh, I see. Tapi udah ready untuk adanya kelas Ready. kalau ada speaker yang mau gitu ya? Betul, udah ready. Misalkan next week pun udah ready sebenarnya. Oh, kalau boleh tahu saat ini apakah ada yang kayak rencana paling dekat ngadain Necklevel ini kelasnya, ada nggak ya paling dekat gitu, Mas? Yang udah ditentukan tanggalnya belum ada. Oh, I see. Oke. Baru sekedar briefing aja. Oke. Ini masih baru banget ya, masih seumur jagung. Oke, siap. Nanti juga ya ini disclaimer, webnya jangan terlalu berharap banyak ya, masih banyak link yang kosong gitu. Jadi mohon dimaklum. Oke. Dari saya mungkin segitu sih, Mas Fadli. Oke, sip. Kalau gitu, thank you banget waktunya Dudi dan Firman ya, udah meluangkan waktu buat short briefing ini. Makasih lagi. Mudah-mudahan nanti bisa jalan kelasnya dan semoga persiapan nanti dan pelaksanaan juga berjalan baik ya. Amin. Terima kasih juga ya Mas Fadli udah reach out ke saya. Sama-sama, Dudi. Kita malah yang senang deh mau diterima gitu. Oke, kalau gitu nih Dudi kayaknya GoFood-nya udah mulai dingin ya, udah setengah jam. Selamat makan, Firman juga thank you banget, selamat istirahat. Nanti boleh ajak Mas Ilham, Firman ya, itu udah saya japri juga. Oke. Ini saya stop dulu recording-nya, mungkin nanti saya kasih ke teman-teman calon speaker yang butuh.